Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyaikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa usun ila ruhi muallif musannif kitab Bulughul Maram Syekhul Islam Al-Hafidh Al-Imam Al-Alim Al-Alama Al-Muhaddis Ahmad bin Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, wa ila ruhi masyayikhina fil Mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila ruhi masyayikhina fil Mahad Darul Ulum Joso Jombang ajma'in, wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni
amalan sholihan tambah suwe awak tambah tua tambah suwe umur tambah sudah tambah dunya lali sing kuwasa tambah dosa mlebu neraka. Semaya tua durung karuan umurmu dawa aja ngaji semaya soke durung soke nyawa wis mulai astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya rabbi Gusti kula nyuwun pinaringan gesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu,
jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan pada umumnya ia mengikuti, mendengarkan atau menonton secara online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo sebelum dimulai kita niat dalam hati masing-masing, niat golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, nerusaken halaman atau hadis sebelumnya, yaitu sekarang halaman 25, hadis yang ke-66. Lurus nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Talq bin Aliin, lan diriwayatkan saking sahabat Talq bin Ali radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu marang sahabat Talq bin Ali. Qala ngendika sapa sahabat Talq bin Ali, qala matur sapa rajulun wong lanang, masistun demek sapa ingsun zakari ing kemaluan ingsun. Au qala utawa ngucap matur ngendika sapa Talq bin Ali, ar-rajulu utawi wong lanang iku yamassun demek sapa rajul zakarahu ing kemaluannya rajul fi sholati ing dalam salat. Alaihil wudu, alaihi apa toh iku ing atase rajul al-wudu'u utawi wudu. Maksudnya apakah itu membatalkan wudu ya? Faqala mongkon jawab sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ora ya, ora wudu. Innama angin pasti huwa utawi zakar iku bab'atun bagian mingka saking sira. Akhrajahu ngatona ing hadis sapa al-khamsatu imam 5, wa sahahahu lan milang sahih ing hadis sapa Ibnu Hibbana Imam Ibnu Hibban rahimahullah. Wa qala Ibnul Madini lan dawuh sapa Imam Ibnu Al-Madini rahimahullah, huwa aksanu min hadisi Busra, bahwa hadis ini lebih bagus dari hadisnya riwayat Busrah. Hadis yang nomor 67, wa an Busrata binti Safwana, lan diriwayatkan saking sahabat perempuan yang bernama Busrah binti Sofyan radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anha marang sahabati Busrah binti Sofyan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang memegang kemaluannya falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Akhrajahu mengeluarkan hadis ini sinten al-khamsata imam 5, wa sahahahu lan menyebut sahih hadis ini sinten at-Tirmidzi Imam Tirmidzi rahimahullah, wa Ibnu Hibbana dan Ibnu Hibban rahimahullah. Wa qala al-Bukhari lan dawuh sapa Imam Bukhari rahimahullah, huwa asahhu syai'in fi hadzal babi, hadis ini lebih sahih ya dalam bab ini. Para hadirin ingkang minulya, di situ ada sahabat yang belum kita dengar sama sekali, yang namanya sahabat Talq bin Ali. Talq bin Ali, sejarah beliau terus terang sangat minim sekali, karena hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Talq bin Ali radhiyallahu an sangat sedikit. Ada yang mengatakan beliau merawikan hadis kurang lebih 30-an hadis. Beliau terkenal dengan panggilan dalam dunia ilmu hadis Abu Ali. Jadi namanya Abu Ali
Talqi bin Ali bin Al-Mungdhiri Al-Yamami. Ya, dari wong Arab dawa-dawa jenenge, Pak. Al. Dawa untuk wong Jawa gak dawa-dawa KTP-ne, gak cukup. Nah, wafat beliau wallahu alam, nggih, karena emang sejarah beliau sangat minim di kalangan para rijalul hadis. Dan beliau yang jelas wafat di Yamamah. Yamamah niku kalau di Arab niku antara Najd dengan Yaman. Ya, kalau itu arah ke Riyadh itu kan. Itu arah ke Riyadh. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Jadi Talqi bin Ali bin Al-Mungdhiri Al-Yamami itu adalah sahabat Kanjeng Nabi. Ikut perang Uhud, ikut perang Badar, ikut perang Khandaq, ikut perang Ahzab dan sebagainya. Ya. Nah, beliau merawikan hadis-hadis khusus, Pak. Ya, hadis-hadis khusus. Bahkan ru'ya coba carane ngusap kena racune kalau jengking, kena racune ula, iku sahabat ya Pak Talqi bin Ali. Lek sampai belajar ruqyah. Nah, beliau itu perawi hadis 30-an dan rata-rata hadis beliau itu tersebar dalam kitab-kitab sunan hadis. Contoh ada 4 hadis di kitab Sunan Abu Dawud. 4 hadis beliau tercatat dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. 3 hadis beliau tercatat juga di Sunan An-Nasa'i. 1 hadis beliau tercatat di Sunan Ibnu Hibban. Dan 18 hadis beliau tercatat di kitab Musnad Imam Ahmad, 30 hadis. Jadi sangat minim sekali. Nah, para hadirin rahimakumullah, sahabat Talqi bin Ali bin Al-Mungdhiri Al-Yamami ini adalah salah seorang sahabat yang membuktikan mukjizat Kanjeng Nabi. Ketika beliau bersama Kanjeng Nabi, itu kakinya dicokot kalau jengking, Pak. Dicokot kalau jengking, kok nyokot napa ini? Dientup kalau jengking. Dientup kalau jengking kelaran, Pak. Sakit, akhirnya Kanjeng Nabi tahu ada sahabatnya kena entup kalau jengking. Akhirnya Kanjeng Nabi meludahi kaki Talqi bin Ali dan diusap langsung waras. Iduwe Kanjeng Nabi. Lek idu sampean kali kula insyaallah kemandien. Tambah apa? Apa maneh idune tangi turu tambah mandi. Ambune tapi bu mandi ambune. Niki. Sece Kanjeng Nabi, fuh waras. Dia fuh wonge gak waras malah nutup irunge. Bapak Pak ambu. Niki. Nah, beliau membuktikan sendiri. Hadis beliau mengatakan ketika saya digigit kala jengking, maka kaki saya diludahi Rasulullah, diusap langsung waras, hilang kono bekase. Subhanallah, Kanjeng Nabi. Nomor 2, Kanjeng Nabi ketika bersembunyi di Gua Tsur bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu Sayyidina Abu Bakar menjaga pintu gua, kemudian digigit ular. Digigit ular. Dan ular itu ternyata ular yang dulu ada di surga. Jadi menunggu ribuan tahun menemui Kanjeng Nabi, digigit kakinya Abu Bakar, diidoni, fuh waras. Nah, itu nih Kanjeng Nabi, Bang. Insya Allah mandi. Ya, nah itu nih sampean kali kulo, insya Allah tambah abu. Sebab sing diidoni gak ikhlas. Tapi kok tambah diidoni ya ini. Niki. Nah, kalau ingin ngerti tentang sahabat, tentang Kanjeng Nabi Muhammad ngeten. Keistimewaan Kanjeng Nabi secara khusus nggih niku kathah. Salah satunya adalah Nabi ludah Nabi bisa menyembuhkan penyakit sebagai obat. Niki dibuktikan oleh banyak sahabat, termasuk sahabat Talq bin Ali dan juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dibuktikan banyak cerita tentang sahabat. Kemudian apalagi yang menjadi keistimewaan Kanjeng Nabi,
yang lain dengan yang lain, khusus untuk Kanjeng Nabi. Keringat Kanjeng Nabi itu paling wangi di semua minyak wangi. Keringat Kanjeng Nabi. Keringat kalau panjenengan paling ambu di antara paling ambu. Napa buktine, Bu? Buktine ketika Nabi masih rumahnya masih dibuat ya, Masjid Nabawi masih dibangun, rumah Nabi masih dibangun. Itu Nabi kalau tidur siang pasti di rumah Ummu Sulaim, ibunya sahabat Anas bin Malik. Tidur qailulah, tidur siang. Tidur siang. Itu sunnah tidur siang, nggih, sunnah. Tapi sunnahnya itu panjenengan diniati turu awan tangi bengi. Iku jenenge qailulah. Lek sampean turu tok gak diniati tangi bengi, qail namanya itu. Sunnah tidur siang, sunnah. Tapi gak ada carane, sepenting turu. Oh, bukan. Sunnahnya qailulah tidur siang itu diniati turu awan gawe tangi bengi. Paham nggih? Lah, lek sampean turu awan diniati kula niat istirahat, moga-moga iso tangi bengi. Tapi yakin mandi Pak tangi bengi. Sampean njaluk tangi tok. Gak sholat ya lu bener donga sampean. Ya Allah, niat esun turu awan kanggo tangi bengi. Tangi pasti mbok ngoyo tok turu maneh. Njaluk tangi tok ya. Niati ya Allah saya tidur siang untuk ibadah di malam hari ya tepak niku. Njaluk tangi tok akhirnya ya kok tangi tok gak ibadah. Bapake tangi bengi nguyuh rokokan karo omah jedul lho Pak tangi bengi. Ya niki. Niki para hadirin rahimakumullah. Kemudian ketika Kanjeng Nabi tidur siang di rumah Ummu Sulaim didampingi oleh Anas bin Malik, dan ketika Kanjeng Nabi melepas pakaiannya, melepas bajunya, ya. Nah, ketika melepas baju, pelepah kurma yang menjadi tikar beliau, banyak keringat Kanjeng Nabi. Kemudian Ummu Sulaim bawa botol, botol wadah ya. Kemudian keringat itu diseroin. Ya. Nah, ya apa paling akeh. Nah, Kanjeng Nabi tangi, loh, wahai Ummu Sulaim, apa yang kamu perbuat? Ummu Sulaim jawab, iki cara hadis Jawa ngoten mbok dawa hadis nggih. Ummu Sulaim jawab, ya wahai Nabi, saya akan menyimpan keringat panjenengan untuk minyak wangi, dan keringat sampeyan adalah minyak yang terbaik, terwangi dan seluruh minyak wangi. Keringat Kanjeng Nabi niki. Siji Pak kali kula panjenengan. Cok maneh mari adus, durung adus apa maneh ya. Niku. Kadang-kadang nyun sewu. Kadang sak bojo lho keringet sak keringete gak cocok sama saiki. Kathah niku. Napa, Bu? Keringete bapakmu badhek lho. Kumpul 40 tahun sik ngomong badhek ya. Tapi anake eneman iki mencurigakan. Niki wala rahimakumullah. Napa malih kesimpulan Kanjeng Nabi mung eling ya. Kesimpulannya lagi adalah ketika Kanjeng Nabi keleknya berwarna putih dan bercahaya dan ada rambutnya. Kelek kula sampean niku wis aja tiru. Mentang-mentang sunnah niru Kanjeng Nabi kelek putih tuku reksona. Gak iso Pak. Itu khususiyah untuk Kanjeng Nabi. Ya, lek sampeyan kelek pengin putih kok Kanjeng Nabi, belang telon dadine. Belang-belang awak ireng kelek putih. Lek Kanjeng Nabi memang sudah begitu bagus tubuhnya sesuai dengan beliau. Bahkan sahabat royokan Pak ketika Nabi sujud itu ada yang melihat keping ruh ketika Kanjeng Nabi. Subhanallah. Napa malah contohnya Pak ya. Nabi itu lek melaku awan, melaku bengi, kena srengenge, kena bulan, iku gak ana bayangan. Gak ada bayangan.
Masih awan matahari, terik matahari, biar gak berteduh di jalan tidak ada bayangan. Malam hari gak ada bayangan, sebab beliau adalah Nur Muhammad. Sebab Nabi cahaya, Nabi cahaya, sehingga sumbernya cahaya sak dunia Kanjeng Nabi. Jadi nggak ada bayangan. Itu dibuktikan oleh banyak kitab-kitab ulama salaf hadis bahwa Nabi di mana berada tidak punya bayangan. Kan duwe bayangan. Ayang-ayang nggih. Kan duwe ayang-ayang. Kan duwe. Ya. Niki. Nah, ada sebuah doa yang sering diucapkan Kanjeng Nabi ketika beliau sujud di malam hari, sujud dalam sholatnya, yaitu doa cahaya. Orang yang hafal. Niki hadis sahih riwayat Imam Muslim rahimahullah yang wafat tahun 875 Masehi di Iran. Muridnya Imam Bukhari rahimahullah. Napa doane? Allahumma ja'al fi qalbi nura waj'al fi basari nura. Nah, ya Allah, berikan cahaya kepada napa? Hatiku. Berikan cahaya kepada pendengaranku, mataku, kananku, kiriku, depanku, atasku, bawahku, ya. Dan juga terakhir beliau mengatakan, ya waj'al li nura, jadikan saya adalah cahaya. Sampai kalau mengamalkan ini, jangan kemudian meniru Kanjeng Nabi kayak cahaya, bukan. Itu khusus untuk Kanjeng Nabi, tetapi manfaat untuk kita umatnya bukan cahaya. Tetapi menurut Imam Nawawi dalam kitab Qaumut Tughyan beliau mengatakan, sedih maksud nuron cahaya yang diamalkan umatnya itu adalah hidayah dan kebaikan. Ngoten, Pak. Ojo kemudian sampean punya keinginan, aku tak ndonga Allah maja'al qalbi nura waj'al basari nura waj'al amami nura waj'al khalqi nura waj'al macam-macam cek bercahaya. Masih yo sampeyan ndonga ping 1000 gak ngira bercahaya. Nah ini yang dimaksud adalah sing ngamalkan doa iki menurut Imam Nawawi adalah umatnya agar dapat hidayah kebaikan. Nggih, hidayah kebaikan. Bahkan Imam Tirmidzi ngomong ngeten, sing dimaksud umpama umat Kanjeng Nabi ndonga Allahumma ja'alni qalbi nura tadi nggih fi basari nura dan sebagainya. Kata Imam Tirmidzi rahimahullah mengatakan agar cahaya hidayah itu masuk ke dalam hati umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cahaya itu bukan berupa terangnya cahaya tetapi berupa lapangnya dan luasnya dada kita terhadap Kanjeng Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Niku maksudnya. Dan menurut Imam Tirmidzi ngeten, Pak, doa ini jika kita baca, kalau guru saya ngeten, bisa dibaca pagi hari, habis subuh, dibaca habis asar, atau habis maghrib, atau dibaca setiap habis sholat, ya dan sebagainya, monggo. Ini bebas dibaca. Tapi kalau guru saya mengijazahi dulu kalau baca doa nur cahaya ini adalah setiap pagi dan sore hari, setiap habis subuh dan ba'da asar. Agar kita dari pagi sampai sore kita bergelimang cahaya kebaikan hidayah, dan sampai sore sampai pagi lagi kita juga bergelimang cahaya petunjuk dan kebaikan. Ya, diamalkan monggo, le apal, diapal loh ya. Nggih. Lah, apalagi manfaatnya? Manfaatnya adalah ketika di dunia kita nggak akan tertipu dengan godaan dan kesesatan dunia. Ketika kita mau meninggal, maka kita akan diberikan cahaya petunjuk sakaratul maut yang baik. Dan ketika di alam kubur kita mendapat cahaya menemani di alam kubur. Niki sing diterangno kali Imam At-Tirmidzi rahimahullah sing wafat tahun 897 Masehi di Uzbekistan. Niki para hadirin rahimakumullah, lek bahas kanjeng Nabi kuatah, Pak. Contoh, Nabi itu enggak pernah angop. Nabi enggak pernah angop. Apa angop cara Indonesia itu? Menguap, enggak pernah, Bu, enggak pernah, Pak. Coba kita
bolak-balik angop ini kan. Kanjeng Nabi tidak pernah menguap. Insya Allah setengah wali-wali itu kalau itu juga gak pernah menguap. Saya pernah buktikan. Sinten Allah yarham Gus Kahar. Gus Kahar ini saya lihat tak pentelengi mulai dari sore sampai subuh ketika cangkruan ngaji itu kan, gak tahu angop. Gak tahu angop. Ini rahasia apa gitu. Ya, cara tak hitung terus wengi angop kepes mulai umum gitu. Oh angop ngantuk ae. Ya kan. Kanjeng Nabi enggak pernah menguap, enggak pernah angop. Ya, kalaupun Kanjeng Nabi tidur, Pak, tidur itu pun beliau tidur dengan matanya, tapi enggak tidur dengan hati dan cahayanya. Ibu Aisyah pernah, ya Rasulullah, biasanya sampeyan kalau ba'da witir malam hari tidur. Iya, saya mau tidur. Apa perlu dibangunkan ya Rasulullah? Tidak usah. Walaupun saya tidur mataku, tapi hatiku tidak pernah tidur. Itu Kanjeng Nabi. Loh, kok iso? Contoh, malaikat Jibril mudun nyai ayat gak ndelok waktu, tetapi Nabi selalu bisa menemui dan bisa ditemui. Ngoten. Nabi juga bisa melihat dari belakang, Pak. Misalnya Nabi ngimami sholat, ya, ketok sih kata kau ketinggalan, nang digi Pak Ajipri misalnya ketinggal, ini Kanjeng Nabi, di Pak Maladi, gue ketinggal. Walaupun ngadep mengarep, tapi Kanjeng Nabi semerep sopo sing gak teko ketika sholat jamaah, tiap sen kali Kanjeng Nabi. Nabi ngomong, sahabatku, ya, walaupun saya ngadep ke depan, tapi saya mampu melihat di belakang saya. Hadis sahih Imam Muslim niki. Kula panjenengan salat ngadep ngarep ana swara tekek, langsung melayu. Niki para hadirin, kuata khususiyah Kanjeng Nabi kuata wis lembah juga mari-mari. Nah, salah satu yang istimewa Kanjeng Nabi mampu melihat langit sampai tanpa batas. Gak teleskop, gak pakai teleskop, gak pakai apa nih? Ru'yah, teropong ru'yah. Langsung bisa lihat surga, bisa lihat neraka, lihat arus, lihat malaikat. Loh, Kanjeng Nabi ngomong piyambak, Bu. Ngomong piyambak. Napa? Inni ara mala tarauna. Sak temene aku ningali ndelok apa sing kon gak ndelok. Kanjeng Nabi. Wasma'u mala tasma'un, dan saya mendengar apa yang kamu tidak mendengar. Termasuk saya mendengar at-tatis sama, ringkih langit. At-tat iku ringkih. Apa jenenge gak ringkih apa? Gemuruh apa? Gemuruh, nggih, ramene langit. Iku semerep Kanjeng Nabi. Kenapa semerep? Tanya sahabat, "Ya Rasulullah, apa itu at-tatis sama?" Rasul menjawab apa? Maudhi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadhi'un sajidan lillah. Saya melihat di langit sampai ujung gak tertentu, wah luas. Setiap jarak 4 jari niki ada malaikat yang sujud kepada Allah. Loh, 4 jari jarak itu. Ono malaikat. Petang jari nang langit luasnya yang menagane ono malaikat. Nabi semerep Kanjeng Nabi. Ya. Semerep. Ojo meneh malaikat ndek-ndekan. Panglima malaikat langsung iso ketemu malaikat Jibril. Nah, sekarang saya tanya jenengan, pinten jumlah malaikat? 25. Nabi jawabannya gampang, wallahu a'lam. Saya ngerti Gusti Allah. Coba kita hitung, Bu. Ya, cek ngerti. Ulama-ulama sejarah, ulama-ulama ahli ma'rifah, ahli kasaf itu sepakat malaikat itu makhluk terbanyak di antara makhluk yang lain jumlahnya. Kenapa? Contoh, malaikat Nabi dawuh di langit ada Ka'bah khusus penduduk langit yang namanya Baitul Ma'mur. Kalau di bumi namanya Ka'bah, kalau di langit namanya Baitul Ma'mur. Malaikat tawaf di situ.
Tetapi syaratnya malaikat yang tawaf dan sholat di Baitul Ma'mur ada syaratnya. Satu hari 70.000 malaikat masuk dan tidak boleh kembali lagi dalam satu hari. Wes sama hitung. Wes. Durung sing petang jengkal niku wau ben arbaun asabi 4 jari itu ada malaikat yang sujud kepada Allah. Terus sing jaga sampeyan 6 malaikat mendina. Durung sing jaga macam-macam wit-witan, durung sing macam-macam. Bahkan menurut guru saya ketika ngaji kitab Ihya Ulumuddin mengatakan di bumi yang kita pijak tidak ada sejengkal pun tanah di bumi yang tidak diinjak oleh malaikat Gusti Allah. Niki. Wes pun lek mbah juga mari-mari kan. Paham nggih Bu tentang malaikat nggih? Ya, malaikat paham. Bahkan Nabi ngeten, kalau seandainya kamu bisa melihat apa yang saya lihat, kata Kanjeng Nabi, wallah, sumpah Kanjeng Nabi, wallah demi Allah, lau ta'lamuna ma'alamu, kalau kamu tahu apa yang tidak kamu tahu, ya, artinya seandainya kamu tahu apa yang saya tahu, ya, tadhahtum qalilan walabaktum, ya, apa? Kamu akan sedikit untuk menangis, tertawa, dan banyak untuk menangis. Sebab lihat malaikat sakmono akene. Ngono nggih. Lah, jok kuatir sampean kebaikan apapun dipotret oleh malaikat. Ojo kuatir, aku niat apik gak ruwong, mosok gak ruwong. Ojo kuatir, malaikat ngerti, Pak. Ojo kuatir, malaikat ngerti, gak mungkin salah malaikat nyatet niku. Nggih. Lah, para hadirin rahimakumullah, termasuk ngeten, termasuk Kanjeng Nabi itu tidak pernah mimpi basah. Kata mimpi basah Kanjeng Nabi. Termasuk Kanjeng Nabi tubuh beliau tidak pernah dihinggapi lalat atau apapun, tidak pernah, tidak mau. Ya, banyak. Kemudian beliau juga termasuk semua kotoran Kanjeng Nabi, baik kencingnya, baik berak beliau langsung hilang ditelan bumi. Tak sama kali kula leren disiram. Pernah sahabat ngintip Kanjeng Nabi, Pak, nguyuh. Tak delok Kanjeng Nabi nguyuh, tak delok. Di semak-semak ya. Ketika Kanjeng Nabi mau nguyuh, kurma merapat sendiri, Pak. Ceritak nutupi Kanjeng Nabi. Ya, mari nguyuh buka maneh. Didelok kono oye belas malah ambu wangi. Oyone Kanjeng Nabi. Oyo sampean kula insyaallah wa. Niki. Para hadirin rahimakumullah, pun balik ten niki. Sakniki sing hadis kedua perawi Basrah bin Sofyan binti Sofyan Al-Qusairiyah Al-Asadiyah. Sinten niku adalah sahabat perempuan bojone sahabat Al-Mughirah bin As. Ya, termasuk guru hadis di Madinah waktu itu. Ya, termasuk guru hadis di Madinah. Jadi banyak muridnya, Bu. Termasuk sahabat Abdullah bin Amr bin As, meguru ten ibu Busrah binti Sofyan. Termasuk Sa'id Al-Musayyib, sinau hadis Busrah binti Sofyan. Termasuk Urwah bin Zubair, termasuk Hamid bin Abdurrahman bin Auf, termasuk Marwan bin Al-Hakam, Amir Madinah waktu itu atau khalifah, itu juga senau ke sahabat atau ibu Busrah bin Sofyan Al-Qusairiyah Al-Asadiyah. Nah, niki. Jadi banyak hadis beliau yang menyebar ke kitab-kitab hadis. Nah, coba sampai tingali arti hadis niki. Hadis 66 itu artinya begini. Ada seorang laki-laki yang tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ndemok anuku," kan gitu ya. Ndemok zakar
kemaluan. Ini pekeh ya, kalau boleh pekeh. Menjemok kemaluan. Apakah saya wudu? Ya, alaihil wudu. Apakah saya wudu? Nabi mengatakan, lah, tidak perlu wudu. Sebab itu bagian dari anggota tubuhmu. Kanjeng Nabi. Hadis yang pertama. Kalau kita tidak pernah belajar teks hadis, belajar tentang makna hadis, ilmu hadis, maka sampean kalau enggak bandingkan hadis lain, sampean akan menghukumi begini, wong demok anune gak batal wudu. Ngoten, Pak. Hati-hati ketika kita baca tekstual hadis. Ya. Yang kedua, sama lihat hadis yang ke-67 dari Busrah, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menjempok zakarnya, kemaluannya, falyatawadda, maka hendaknya berwudu. Dua hadis yang kontradiksi. Situ ngomong Nabi, yang bisa saya menjempok anu saya, apakah perlu wudu? Lah. Yang kedua hadisnya adalah barang siapa yang massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menjempok kemaluannya maka hendaknya berwudu. Bagaimana menyikapi dua hadis yang kontradiktif ini artinya? Nah, kabeh ana ilmune, Pak. Ada ilmunya. Makanya ketika belajar hadis, ojo melok-melok, ayo kembali ke Quran hadis. Tapi balik anak ulama untuk belajar ilmu hadis. Belajar ke ulama, belajar ilmu Al-Quran. Gak ngawur mangke. Tidak ngawur. Coba hadis 66 yang mengatakan tidak batal, ya. Hadis 67 mengatakan yang jempok itu batal. Nah ini perlu. Dan ternyata nyun sewu, bagaimana cara menyikapi? Untung kita punya guru dan pernah ngaji. Nah, bagaimana mengkumpulkan dua hadis yang berbeda ini? Hadis yang ke-66 kembali ya, hadis 66, hadisnya Talqi bin Ali. Coba kita bedah. Itu dia akhir hadis ada Sahih Imam Ibnu Hibban. Disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah, ulama hadis yang bermadzhab Syafi'i yang wafat tahun 965 Masehi di Afghanistan. Juga disahihkan oleh Hasan Su'aib Al-Arnaud rahimahullah. Juga termasuk Ibnu Taimiyah, gurunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mengatakan juga sahih. Oh, berarti hadis tadi sahih. Hadis yang pertama. Nah, sekarang kita bicara ke-67, hadis Busrah, nggih. Hadis Busrah ini coba sama lihat di belakangnya. Siapa mengatakan hadis ini as-sahih, paling sahih dalam bab ini? Sinten? Imam Bukhari. Ya. Sahih menurut Ibnu Hibban. Jadi Imam Ibnu Hibban ini mensahihkan dua hadis yang berbeda. Ya. Tapi beliau enggak bahas hukumnya, bahas sumber riwayatnya. Yang kedua, Imam Tirmidzi juga mensahihkan hadis yang ke-67. Bahkan Imam Bukhari mengatakan dalam akhir hadis itu huwa as-sahhu syai'in, ya, fi hadzal bab, bahwa hadis 67 ini adalah as-sahhu, lebih sahih dalam bab ini, membahas tentang hukum menyentuh kemaluan. Para hadirin rahimakumullah. Nah, kalau misalnya kita bicara lebih sahih mana hadis keduanya, maka para ulama hadis sepakat lebih sahih Busrah binti Sofyan. Sebab di situ ada riwayat Imam Bukhari yang menyatakan hadza as-sahhu, ngoten nggih, lebih sahih. Nah, yang kedua, ternyata hadis Busrah ini di dalam kitab hadis yang lain tidak hanya riwayat Busrah binti Sofyan, juga riwayat imam para sahabat yang lain, termasuk riwayat Abu Hurairah, termasuk riwayat Ummu Habibah, termasuk riwayat Arwa bin Unais, termasuk riwayat Jabir bin Abdullah, ada riwayat dari Abdullah bin Amr dan Zaid bin Abdullah. Ini hampir sama isinya dengan hadis Busrah binti Sofyan. Kalau lebih sahihnya, maka lebih memilih banyak sahabat yang merawikan daripada satu hadis dengan satu perawi sahabat. Ini
Nah, kenapa Ibnu Hajar kok dua-duanya dimasukkan di sini? Sebab kita difahamkan oleh beliau ada hadis yang berbeda, sehingga ulama-ulama berbeda pendapat tentang hukum memegang kemaluan. Ngoten maksudnya. Cek iso bandingno, ngoten. Paham ya, Bu? Nah, nggih. Lah pun paham, nah maka kita coba teliti lagi bagaimana hukum menyentuh apa nyun sewu nggih niki boten purna menyentuh zakar atau kemaluan nggih. Terus pun dihukumi. Lah hukumnya para ulama ngeten Pak, kalau ada dua hadis yang kontradiksi itu bisa pendekatan metode at-tarjih, bisa metode al-jam'u mengumpulkan, mengkombinasi ngoten. Wes iku kejeron nggih. Contoh, kedua hadis ini sama-sama sahih dari riwayat para ulama hadis. Lah, dari sinilah kemudian muncul hukum menjempok hukum menyentuh kemaluan ulama berbeda pendapat. Hadis yang ke-66 dipakai oleh Imam Hanafi, mazhab Hanafi yang menyimpulkan bahwa hukum menjempok kebiasaan hukum menyentuh kemaluan tidak batalkan wudu. Dipek dalil karo Imam Hanafi. Makanya panjenengan lek ndelok film-film wong Arab Bu, nggih kan, kadang diranggul nggih, kadang mari akad sembayang gandengan tangan nggih, kadang-kadang cipiki nggih, momoro salat. Pernah ngaji husnudon, barangkali beliau pengikut mazhab Hanafi yang mengatakan menjempok kulit lawan jenis atau kemaluan tidak membatalkan wudu. Ukuran batal nyun sewu kata mazhab Hanafi adalah jima. Paham nggih? Niki ukurane ngoten. Niki pendapat yang pertama. Ya. Pendapat pertama mazhab Hanafi, ya. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan membatalkan wudu secara mutlak kalau menjemok kemaluan. Sinten niki adalah ijma dari mazhab Syafi'i. Ya. Dalilnya memakai dalil ke-67 tadi, ya, riwayat dari Busra binti Sofyan. Ngoten Pak. Jadi tidak usah kita kemudian saling membenarkan masing-masing. Niki. Kemudian para hadirin rahimakumullah, pendapat yang ketiga adalah membatalkan wudu jika menimbulkan syahwat. Niki. Ini sebagai ulama Maliki, nggih, juga sebagian ulama Az-Zahiri. Niki. Intinya apa? Gak batal wudu, nyemak kulit lawan jenis, nyemak kulit bojo, atau menjempok kemaluan sendiri atau orang lain. Menurut mazhab Hanafi tidak membatalkan wudu. Menurut mazhab Syafi'i, sebagian mazhab Maliki, sebagian mazhab Hambali itu batal. Masin jemok anu dewe batal. Yang ketiga batal kalau itu menimbulkan syahwat. Yes. Nah, kembali lagi kita pengikut mazhab Syafi'i berarti menjemok kulit lawan jenis, jemok kulit bojo, jemok anune dhewe atau anune wong liya itu membatalkan wudu. Bon, itu intinya hadis niki. Paham nggih? Nah, niki ada perbedaan pendapat itu enggak usah kemudian kita paling benar. Yes. Kalau tambah sekedi, kenapa dikatakan menyentuh? Ya, apakah menyentuh yang batal yang mana? Apakah tangan telapak tangan atau seluruh tangan? Ya, ayo. Epe cara Jawa. Kenapa epe ngeten? Para ulama sudah mengistihad, sudah membuat hukum dengan proses istihad beliau masing-masing. Contoh, nggih. Ada ungkapan ya dari Kanjeng Nabi sendiri, ida afso ahadukum biyadihi ila zakarihi
laisa bainahu wa bainahuma syai'un falyatawaddo. Atau dari kalimat Ibnu Hibban rahimahullah, walaysa bainahuma sitrun wala hijabun falyatawaddo. Apa artinya? Nah, ulama berbeda pendapat menafsiri afsho, ya. Idza afdho. Napa afdho niku? Lah kita ulama Syafi'i mengambil dari mazhab Syafi'i. Ulama yang bernama Zakaria Al-Ansari Al-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1520 Masehi di Kairo, beliau dalam kitab Asnal Matalib beliau mengatakan yang dimaksud afdho itu adalah apa? Tangan yang untuk menyentuh. Napa niku? Berarti epek. Berarti yang dimaksud afdho menurut Zakaria Al-Ansari adalah bagian dalam butunil kafi, bagian dalam dari tangan, epek. Batas napa? Guru kula mau ngeten, batas niki. Sampeyan kenceng nggih. Iki batase. Niki batase. Jero. Nah, niki batas, nggih. Kalau kita menjempok dengan ini seketik tik terbatal. Apalagi epek. Kalau dengan ini khusus memegang kemaluan dengan punggung ini tidak batal, okay? Tidak batal. Makanya yang sewu Pak Bu, lek kukur tempat terlarang iku gawe punggung tangan niki, okay? Agar tidak batal. Tapi lek jemuk karo epek-epek nggarai batal. Ini adalah pendapat dari ulama mazhab Syafi'i pun, nggih. Jadi itu harus hati-hati. Yang dimaksud menjempok depan dan belakang lho nggih. Jempok yang belakang termasuk batas belakang adalah nggone metune anu. Napa nih? Nggone metune ngarep, semerep nggih. Sing mburi nggone metune anu. Bokong, ya bukan bokong mah metune anu. Ya nggone metune anu lho, Bu. Sing mburi. Sampeyan tut, nah iku metune iku. Iku jenenge as-syeletu. Jadi itu kalau pegang itu pakai ini batal, ya. Tapi kehati-hatian ulama kita, lek kukur tempat-tempat itu pakai punggung tangan, nggih niki khusus jemok itu. Tapi kalau jemok kulitnya perempuan, kulit istri kita, ya sentuhan kulit dengan kulit juga batal. Ya, batal. Menantu laki-laki batal. Menantu perempuan dengan mertua laki-laki batal. Mazhab Syafi'i, nggih, batal. Nggih. Kula salaman kalian maratuwa, mari salaman nggih kula wudu malih sebab batal. Tetapi kalau sampeyan ikut pendapat mazhab lain tidak batal, termasuk pendapat sinten sebagian dari mazhab Maliki. Sebab apa? Ada muasyarah, ada hubungan perkawinan. Ngoten, Pak. Tergantung pendapat sinten yang kita pakai. Tetapi untuk mazhab Syafi'i, ketika mertua laki-laki bersalaman dengan menantu perempuan tetap batal. Lah lek ponakan wedok ambek paman kandung gak batal. Nah niki nggih, gabon nggih. Kalau ada pendapat lain selain ini nggih monggo. Tetapi ajaran kami ketika ngaji kitab fikih itu, ya, hubungan-hubungan itu akan dipilah, ya, dipilah mana yang membatalkan dan mana tidak membatalkan. Jadi hubungan mahram termasuk tidak membatalkan. Ini para hadirin rahimakumullah, sampai jam 8:13 nggih. Wonten pertanyaan? Sing jelas ngeten, Bu, sing jelas nggih. Sampeyan kate salat ya, itu kalau tidak berwudu maka haram. Hati-hati. Harus
berwudu. Apa maneh sampeyan salat sengaja wis gak wudu-wuduan, sing penting diterima Gusti Allah. Lho. Yang Nabi dawuh la yaqbilullahu sholata ahadikum, tidak diterima salat dari kamu idza ahdatsa, ketika berhadas, hatta yatawadda, sampai kamu wudu. Hadis Bukhari Muslim. Ada kedah wudu nggih. Lek sampean duwe wudu maneh itu boleh, namanya tajdidul wudu, memperbarui wudu. Tapi niate beda nggih. Lek memperbarui wudu, nggih wudu nggih, sian nggih, wudu lagi boleh, itu sunnah. Sampai di wudu, katik wudu terus sholat nggih sae, niku juga sunnah. Lho, mir salah situ mawon. Ono hadise kabeh. Lah, sing wudu maneh niate apa? Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari, li rafil hadasi digua. Nawaitul wudu lillahi ta'ala. Sebab sampean sik duwe wudu. Paham nggih? Nah, nggih, mugi-mugi manfaat dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.